Enggak ada di konsep. Hah? Enggak ada di apa tadi? Konsep as. Nah, konsepnya hilang. Bola lah. Masih ribut ya, Jakarta terus ribut ya. Satu itu ada. Nggak mau ditutup. Iya, di Indonesia. Jokowi kan berapa kali dia masa udah terima kasih sama Jokowi. Iya, itu tangan Jokowi itu apa jalan. Jadi orang yang sama Jokowi tapi semacam iya, makanya dihajarnya terus, makanya Kesempatan yang ngajarnya terus. dapat. Iya, Prabowo maunya demo macet terus. Maunya di Prabowo hajar terus. kepala orang ininya. Juga mendengar presiden ini karena dia kita bahas itu bahasa seakan-akan yang menjadi itu haknya yang itu Jokowi bahkan Jokowi 3 kali ada masalah lah jadi apa kurang masalah sebagai yang Wah, di sana dari terus ini ya. Anggota dewan. Bali lagi di kampung ya. Ada nasi kayak Iya, tapi kan kecil kali. Coba dia Prabowo. Lama-lama takutnya mati dia nanti. mati bukan lah mati dia Naik juga. iya itu maunya Ya itu dia. Dia jantung dia. apa mereka ya kan Iya, baiknya nanti. Nah, itu lagi kesempatan dia sehat, aja bro. kita lagi berbagai apa mungkin mereka Ya takutnya mati dia nanti. Dia jantung. Orang dari mana, Be? Dia tuh dari itu. Ini pik. lagi aktif ya mati sama si Andi seperti apa dia kan Ya, di stopnya kan Jokowi ya jadi orang kan dia juga yang mati sih ya kayaknya sih. Jantung dia itulah. Prediksi orang gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Dan wilayah yang bisa apa sama apanya main menangkap kan jangan apa dia orang-orang dia juga kan. Iya, kita pasti menteri pertahanan yang ambil alih kalau dia nggak bisa presiden yang sanggup. orang sebenarnya lah kenapa pengalaman dia pernah Nanti kita tengok dulu. Kenapa? Nanti kuliah ya. Nanti kuliah. Dan Kalau buat sertifikasi bu. soal PPG Nanti kita lihat. Tapi tahun ini apa nggak apa-apa. dan sekaligus berjalan bersyukur pada Bapak
Nanti setelah selesai kita mengadakan ceramah, kemudian kita lanjut lagi sama-sama bagaimana tradisi kita ini. Ketika nanti setelah itu kita akan bersama panitia sudah menyertai ada nasi kotak dan ada nasi makan asam. Dan untuk nantinya sudah kami sediakan kirim. Kalau ini dulu kami harapkan kepada seluruhnya jangan ada nanti karena sebagaimana kita pakai yang sama aja ya. Itu dengan tradisi pernikahan. Untuk meringankan bapak-bapak ibu semuanya, untuk tahun ini kita ubah sedikit. Kita tidak membawa nasi dari rumah. Mungkin ibu capek, tentunya makanya tahun ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala akan panitia mengucapkan untuk kita semuanya. Untuk itu nantinya akan mengharapkan bapak ibu tidak ada yang kurang setelah berkesan selama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, iya kan nggak ada paket. Iya. Salah orang ini 26 beda bulan 62. Iya. Tapi sudah 50 kan? Sudah 50. Banyak tuh, kurang bilang apa kurang. Sertifikasi berapa dapat? Kalau tetap sih 2,8 ya, tiga koma ya, abang 3 deh. Cuma itu lah, kalau udah keluar kan banyak kali yang disiramin. Iya lah, itu jadi iya. Lalu siapa Pak? Ya, itulah nggak bisa jalan lagi, sorong-sorong kursi roda. Kalau buang air, ya bisa, buang air bisa, sorong juga kalau mati. Kami lah.
dua. Sama aku lima deh. Kalau saya kian. Mudah-mudahan ada yang belum ditulis karena kami masih tulis sendiri. Kadang-kadang ada yang lupa, kadang-kadang tidak. Tapi tahu nggak di rumah nggak kalau lama. Melengkapi. Karena tertulis enggak. Ini karena tertulis dia apa itu Medan sekian-sekian. Ada tahun ya. Enggak, dia nama kejual itu Medan. Ini 13 apa yang Nama. iya siapa Orang presiden ya. Swasta di sini. swasta kan soalnya kalau sudah orang pernah minta memang tapi harusnya dari saya karena perkaliannya itu makanya kan sertifikasi udah stop. Terus nanti perkaliannya kan nggak 5 kali 20.000 itu ya waktu kita habis. Sekarang lagi waktu Kecil ya kan. cuma 4 jam lah kita dikali sana kecil, nah kali 2 dia kan 440 kalau 500 kan 22.000 sekian kan kalau 500 setiap hari ya nggak tiap hari 3 hari kan kita harus keluar ke rokok nah tuh karena untuk dari 500 tadi habis sekitar impor pasti tuh pasti kan nah waktu kita pikir-pikir apa kalau kita gantikan sama mainkan air hijau itu agak lumayan tertutup ya air hijau itu air hijau Tayangan itu ya. Gimana ke barang itu? kalau itu dari jalan Jatuh Kabu topis ya kalau apanya ya di Bogor Berapa betul botol? botol tuh lu bisa beli botol apa ya 20.000 dia per botol kayak gini tapi kalau dia jual beli banyak paling-paling 10.000 kardus dia kalau banyak membaca Al-Quran di atas sajadah. Selamat datang hadirin sekalian, salam semangat penuh berkah. Hamasah artinya semangat, Qayyum artinya kuat. Kalau mau dapat manfaat dari Nabi Muhammad, doalah salam kami dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar tumbuh terdapat lagi. Salam pertama kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji kepada Tuhan kepada Rasul kepada pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga masih bisa kita melakukan
sholawat, sucinya salam, semua tercurah tanpa pernah rasa padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awal, pahlawan revolusi Islam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Yang kami muliakan Al-Mubarak Al-Ustaz Dr. Andes Bagi Bahar Nasution sebagai pencerahan kita pada malam ini. Semoga nanti apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Yang kami hormati Bapak Pengurus BKM Masjid Bermudia, yang kami hormati Bapak Pengurus SDM Masjid Bermudia, yang kami hormati ibu-ibu perwilitan hari Kamis dan ibu-ibu perwilitan hari Jumat, yang kami hormati para remaja generasi Islam, yang kami hormati seluruh para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini. Izinkanlah saya atas nama Muhammad Rizky Ananda dan rekan saya Dilan Ramadan yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Adapun rangkaian acara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan pada malam hari ini. Berikut adalah susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan oleh MC. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh wali kita Abang Handa Rustam Effendi. Acara yang ketiga sambutan mewakili panitia sekaligus BKM Masjid Dunia yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ghazali. Acara keempat ceramah agama Isra Miraj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Bahar Nasution sekaligus dengan doa. Acara yang kelima salam selamat menyambut bulan suci Ramadan yang akan dipandu oleh Bupati. Acara keenam makan bersama undangan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Untuk mempercepat waktu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita kepada acara yang kedua. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abang Handa Rustam Effendi. Kepada Abang Handa, waktu dan tempat kami persilakan. Maaf kalau ada bakatnya. Wah, kira-kira bukan dari sudah tidak setuju apa kan orang dari pegawai kan dari betul tadi. Wah, kira dari segala. Tiga satu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30-an juga ya. Neneknya ayahnya nggak mau. Kasih apa bersama sekolah ini? Sana enak PKD bantu orang. Tiga aku udah banyak. Terus aja jangan bosan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antar juga kan kalau apa? Dua apa? yang sesuai dari Terima kasih kepada Kapolda Mustafa Effendi atas pembacaan dan penjelasannya yang sangat indah dan bermanfaat. Acara selanjutnya kata sambutan Ketua Panitia sekaligus perwakilan PKM Muhammadiyah. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Azwandi. Mari mendengarkan dengan penuh perhatian. Waktu dan tempat kami persilakan oleh Bapak Azwandi. dalam baca orang Quran Iya, ya. Sendiri aja. Ya, juga nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga kita mendapatkan bapaknya kelak yaumil mahsyar di hari akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Abdul Haji Bakun Nasution. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian pengurus DKM dan pengurus STM Sikuliah, tuan-tuan guru dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati ibu-ibu
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga undangan menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh bapak-bapak, seluruh ibu-ibu, seluruh kaum muslimin dan muslimah yang telah mendukung untuk terlaksananya acara ini. Adapun dukungan baik secara moral maupun material dan atas ridho Allah maka dilaksanakan acara ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan peringatan Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita dan seluruh generasi kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Amin. Adapun yang kita adakan setiap tahunnya dalam menyambut bulan suci Ramadan akan menjadi penutup di akhir acara kita ini. Semoga dengan adanya undangan Aku tahu. di akhir acara kita ini Enggak lah. dapat Ada. di antara kita sesama umat Islam, terutama di masyarakat kampung kita ini. Tahu. Demikianlah harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena saya adalah seorang hamba yang tidak luput dari dosa yang salah. Amin. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Mantap. Sini duduk Pak Ketua. Ini dulu Pak Ketua. Mantap ya Pak. Mantap ya Pak. Hadirin berbahagia, marilah kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama Isra Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Handus Haji Panron Nasution. Al-Waktu Falyatafadhal Mashkura. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.
Segenap panitia yang saya hormati, tadi kasih tahu mulia yang insya Allah dirahmati Allah. Bisa jadi nanti. Hadirin wal hadirat, asatidin asatidat, syukran wa syukran. Kakak ada yang mendiamkan Seluruh jemaah asli pemulia lain yang tergabung dalam SPM sama bang. begitu juga jemaah pendidikan ibu-ibu, begitu juga adik-adik remaja. Istri aku orang bapak. Kami Seluruh enak kan anak-anak kami lebaran rame. ikut serta hadir di majelis peringatan ini yang insya Allah semuanya kita dirahmati Allah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada 3 hikmah utama yang insya Allah dapat kita peroleh. Yang pertama, kiranya semakin mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seluruh perjuangannya, suka maupun duka, bahkan dunia akhirat adalah demi memperjuangkan umatnya. Dan bahkan beliau telah menyatakan, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tak mau. Sahabat tanya, apa ada rupanya orang tak mau masuk surga? Banyak. Siapa mereka yang tak mau mengikuti sunnah, tidak mengikuti jalan hidupnya, tidak mengikuti ajaran-ajarannya, berarti tidak mau masuk surga. Dan insya Allah Pak BKM ini semuanya nanti masuk surga semua. Amin. Pasti masuk surga. Yang tak pasti selamat dari neraka. Surga pasti, selamat neraka tidak pasti. Karena ada orang neraka dulu baru masuk Surga. surga. Namanya Jahannamiyun, alumni Jahannam, tempatan Jahannam, baru masuk surga. Ibu-ibu rencana bagaimana? Transit di neraka baru surga atau langsung? Surga. Rencana ibu-ibu langsung atau surga di neraka? Langsung. Selamat jalan. Mudah-mudahan berjumpa di surga kita. Ya, Parasnya. Mantap. Adapun Isra Mi'raj yang dialami Nabi ini adalah merupakan pertama tasliyah istiar, artinya refreshing. Berjalan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, alam syahadah, alam nyata. Baru Mi'raj lagi ke alam Malaikat. kalau boleh buat kita. Nah, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan menghiburnya? Karena pada tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi Rasul,
duka cita yang dialami beliau. Pertama, meninggalnya pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini Bapak Ibu Saudara sangat sayang pada Nabi. Mulai umur 8 tahun sudah bersama Abu Thalib. Lebih sayang Abu Thalib pada Nabi daripada anak kandungnya. Karena lalu pada hati ini meninggal. Itulah pembelanya di luar rumah. Yang kedua meninggal adalah istrinya Hadidah radhiyallahu anha. Sementara Hadidah ini adalah pembelanya di dalam rumah. Pembela di luar Abu Thalib, pembela di dalam rumah Hadidah, dua-duanya meninggal dunia. Sehingga Nabi merasa semacam kehilangan yang selalu memberikan semangat dalam dakwah. Maka setelah itu malah orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa menyakiti menyiksa Nabi, menghalang-halangi dakwahnya. Akhirnya Nabi kita mencoba untuk berangkat ke Taif menemui suku Sakif dengan harapan menyambung dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata mereka tidak mau menyambungnya, malah mengusirnya, melemparinya. Sampai Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi kita yang mendampingi Nabi ke Taif, merasa padat supaya tidak melempari Nabi, sehingga bocor kepala Zaid bin Harithah. Ya Tuhan berterima, akhirnya balik ke kota Mekah kembali dalam kondisi yang amat bersedih atau berduka cita. Sehingga puncaknya Nabi hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya begitulah Bapak Ibu Saudara, kalau namanya hidup di dunia ini pasti ada yang menyenangkan dan ada yang tak menyenangkan. Itulah dunia. Sebab dunia ini tidak disetting untuk menyenangkan terus. Karena menyenangkan terus itu disetting di surganya Allah. Dan dunia ini tidak disetting untuk kesusahan terus. Karena kesusahan terus tempatnya di neraka. Dunia ini bukan surga dan bukan neraka. Maka oleh karenanya di dalam menjalani hidup di Bible, sehebat manapun tidak ada orang berhasil sukses terus, tidak senang terus ada, dan tidak pula ada orang yang susah terus. Malah Allah sudah menyatakan di surah Al-Insyirah, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Waktu dibalik kesulitan akan ada kemudahan. Minas sulumati dan nur, dari kegelapan menjadi terang yang terang benderang. Mudah-mudahan Indonesia begitu, dari kezaliman rezim Jokowi ke rezim Prabowo, harapannya sih menjadi minas sulumati dan nur. Ternyata minas sulumati dari kegelapan ke kegelapan. Pertimbangan pemain saja yang penting. Baiklah, mudah-mudahan suatu waktu nanti akan menjadi terang benderang negara yang kita cintai ini. Maka di atas kesedihan Nabi pulang dari Taif, datanglah atas perintah Allah malaikat Jibril langsung mengundang Nabi berangkat Isra Mi'raj. Artinya, Muhammad, kau jangan bersedih karena meninggalnya pembelamu di luar rumah Abu Thalib, pembelamu dalam rumah Khadijah, tapi sungguh pembelamu yang sesungguhnya adalah aku sekarang berangkat pergi aku. Makanya Isra Mi'raj itu perjalanan menuju Allah. Berangkat Nabi Isra Mi'raj. Perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena masjid yang ada baru yang dua ini. Yalah, Masjid Nabawi ada belum ada, Masjid Tua belum ada, apalagi Masjid Nabawi.
Berapa jadi? Dua. Iya, bertiga. Belum selesai. Oh ya, itu belum ada lagi. Makanya dari Masjidil Haram ke Madinah Aqsa, artinya perjalanan yang paling mulia di dunia ini adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Maka siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid, setiap langkah kaki kanan menjadi tasbih, langkah kaki kirinya menjadi penghapus dosa. Sepanjang perjalanan mereka dibayungi oleh para malaikat pulang pergi, dan selama mereka berada di masjid bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya dihitung sebagai amal ibadah. Semoga jamaah ini mencintai masjid ubudiyah ini. Amin. Apa kelebihan? Datang kita sholat berjamaah. Berjamaahnya dapat 27 derajat. Sholat di awal waktunya dapat 70 derajat. Sholat di masjid menengok masjidnya. Kalau Masjidil Haram 100.000, Nabawi 1.000, Aqsa 500, dan juga 25 masjidnya, 27 jamaahnya, 70 awal waktunya, 125 kali. Sholat di rumah masih lebih bagus lagi sekali sholat berjamaah di masjid Ubudiyah. Mudah-mudahan kita semuanya terus merebut perjalanan dari masjid ke masjid. Insyaallah. Kemudian untuk apa Nabi kita di Isra Mi'rajkan, Allah jelaskan. Tadi sudah dibacakan oleh anak kita. Apa? Nabi kita itu diperjalankan minal Masjidil Haram ila Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami melihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Banyak yang dilihat Nabi dalam perjalanan, tidak kurang dari 12 macam, tapi malah 2 macam aja yang kita ambil. Yang pertama, dicium oleh Nabi aroma yang sangat wangi. Lalu bertanya, Jibril, ini aroma apa? Dijawab Jibril, itulah aroma sosok seorang yang imannya sangat harum, yakni seorang wanita Masyifah. Semua Masyifah itu sudah berhidup. Bukan sisi Fir'aun. Oh iya, bukan Fir'aun dari sisinya kan, ya, anaknya Fir'aun. Pernah waktu disir rambutnya, kemudian rupanya lepas disir itu, lalu jatuh, yang bisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya putrinya, siapa itu? Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Ada pada Tuhan sedang ayahku ada. Dan kemudian sama ayah bilang, datang kepadaku. Sampaikan putrinya sama ayahnya, Fir'aun mengambil, dipanggil. Kemudian ya benar, Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu sendiri, Tuhan kita semua. Terus banyak terjadi daripada bergeser. Akhirnya disiapkanlah aku, buatlah air, panaskan api, terus mati mempertahankan iman. Memang iman itu akan harus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini yang datang ini adalah orang-orang beriman. Inilah contoh-contoh orang beriman di provinsi Sumatera Utara. Nah, bagaimana hebatnya manisnya iman itu? Di dalam surah Al-Baqarah 183 juga Allah sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang diundang Allah orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, hai sebagian manusia, enggak. Ya ayyuhan muslimun, hai orang Islam, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kenapa orang beriman yang diundang untuk menyambut perintah puasa? Karena puasa ini, Bapak Ibu Saudara, adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia.
Tidak ada yang tahu kuasa kita atau tidak. Yang tahu cuma dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istrinya sendiri bisa tak tahu kalau suaminya tak kuat. Oleh selalu alhamdulillah takut-takutnya kalau siang makan dia dikoordinasi yang tak nampak kepala nampak suhan. Sore-sore tanya lagi apa dugaan kita oleh masa sekolahnya padahal mengaku siangnya kau. Nah kalau begitu tak tahu ya. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang beriman yang mengawasi dia dalam hidup ini adalah Allah. Memang ada istilahnya waskat, pengawasan melekat di mana? Di dalam diri kita. Siapa saja itu? Pertama Allah. Ya, wa inna sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Kalau mereka bertanya padamu Muhammad tentang aku, jawablah, aku itu dekat. Saya dekat apa kan? Nah, aqrabu ilayhi min hablil warid. Aku lebih dekat pada mereka daripada urat leher mereka sendiri. Apa yang Allah yang dekat? Ulama takwilkan adalah ilmunya. Dan yang mengetahui semua perilaku kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengawas pertama bagi orang beriman dalam segala aspek kehidupan. Satu. Yang kedua adalah pengawas orang berkuasa itu ada raqibun wa atidun fa'id. Raqib dan atid di dalam dirinya yang siap mencatat semua amal yang dia kerjakan. Tidak cuma dicatat, bahkan dilapor. Catatan siang dilapor asar, catatan malam dilapor subuh, catatan sepekan dilapor Kamis, catatan setahun mereka dilapor di pesawat. Tidak cuma dilaporkan kepada Allah, tetapi akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Allah tidak cuma melihat kita, menilai kita, tapi akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu waskat yang kedua. Yang ketiga, surah Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti satu ketika mulut kamu akan disayat. Wa tukallimuna aydihim, bukan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, disaksikan oleh kakinya. Jadi makanya yang mengawasi kita adalah tangan dan kaki. Itu waskat ketiga. Waskat apa? Surah Al-Isra. Wa kullu insanin arsalnahu da'iran bi'amri. Setiap manusia akan kami letakkan di tempat masing-masing. Memerintah yang siap merekam apa yang mereka kerjakan. Wa nukhrijulahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Di hari kiamat nanti dikeluarkanlah dari barangnya kitab yang terbuka. Lalu Allah katakan, Iqra kitabah, bacalah kitab ini. Inilah yang dimaksudkan dengan pengawasan mereka. Bagaimana yang mengawasinya? Bukan guru mengawasi, bukan suami mengawasi istri, bukan rekan mengawasi jamaah, bukan apa-apa, mengawasi, tapi pengawas yang sesungguhnya adalah waskat yang obat. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang beriman sehingga bisa berpuasa. Lalu kemudian imannya masih tadi Harun. Semoga kita juga Harun kita nanti di sisi Allah. Harun iman, ahlinya bil iman, wa amitna bil iman, wa usulna bil iman, wa ajalilna jannata ma'al. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita di waktu Isra adalah sekelompok manusia yang menanam, habis tanam panen, habis panen lagi. Artinya nanam satu kali, panen berulang kali. Ini siapa mereka ini? Jarang saya lihat. Yang ada orang menanam tapi tak panen. Itu sekali nanam panen berulang-ulang. Itulah gambaran umatmu yang suka memberikan infak sedekah, mendermakan hartanya di jalan Allah.
Fadlul Madinah yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang menambahkan hartanya dengan Allah karena melihatnya sebagai sebiji. Apa dan cara anak-anak itu supaya tidak ada satu untuk 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100. Satu dibalas 700. Satu botol air mineral Allah akan balas 700 botol. 700 kali 3.000 juga 100. Satu susu pisang 15. 20.000. 20 kali 7 berapa? 20.000 kali 700 sisir. 1.400.000. 1.400.000. Belum lagi anggur, belum lagi apa? Aku gak bisa makan yang di dalam, mungkin bapak tidak. Duduk saja. Bungkus Pak, bungkus. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, itulah ibadah orang kubur. Makanya apalagi malam ini malam Tuhan. Masya Allah. Siapa saja yang membawa Tuhan ini 14 orang. Ditambah lagi nanti bulan Ramadan memberikan bagi orang berpuasa sama pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit. Makanya di bulan Ramadan banyakkan galau bagi tetangga. Tak bisa ditambah pisangnya, tambah buah. Pisangnya 2 potong, bolaknya saya. Pisangnya 2 potong, buahnya 1 rata. Tapi mudah-mudahan pisangnya 2 potong dalam rata. Kenapa? Manakala orang dapat seperti itu tetap berbaik sangka, jangan berusaha. Luar biasa lah semangat opini berbagi. 2 potong berbagi juga kita. Alhamdulillah. Berbaik sangka, jangan berusaha. Berusaha sahabat kosong. Apa yang masuk opini? Masa 2 potong ya? Tapi kita pernah mulai aduh. Gampang tak polanya batal pahala gue. Bagi-bagi gue. Ada juga orang yang bagi bola, cuma bagi apa? Untuk bola. Ini untuk bola, bola itu tidak pernah begini. Itu memanasnya nasi namanya. Berstatus. Nggak usah sudah berstatus. Bapak Ibu, ada namanya. Nggak usah kasih berstatus. Nggak usah menyenangkan. Bahwa status menyenangkan. Tidak semua orang senang melihat kita senang. Ada orang susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Apalagi kesulitan. Kau buat tulis status kesulitannya. Mati kau situ saja. Kau usah status manusia. Karena kalau kamu berarti buat status. Orang status. Ya boy. Sudah banyak kali main bola. Ya, kembali pada awal. Yang ini satu sisi memang bagus ini, tapi sisi lain kita harus cetak gebek. Hadirin berhadir. Orang pemurah, as-sahyun qaribun minallah. Orang pemurah dekat pada Allah. Qaribun minan nas, dekat pada manusia. Qaribun minal jannah, dekat ke surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, wal mu'min, orang baik, orang pelit, bertekun, berdakti, manipul, titik batu, kayu laut. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Karena ada orang yang suka dengan orang pelit. Walaupun dia pelit, naik tensinya menengok orang pelit. Ibu suka laki pelit. Ibu suka laki pelit. Enggak kan? Orang pelit Allah gak suka. Orang gak suka. Suka gak suka. Yang suka cuma anak. Maka berbagi, semangat berbagi. Bulan Ramadan, bulan berbagi. Maka perlu yang sosial kita tinggi. Mudah-mudahan ini ada kaitannya peristiwa Isra yang digambarkan saat dibalas 700. Saudara, Pancasila
kalau begitu orang-orang yang sudah meninggal dunia itu berada mereka dalam kubur, ayah kita, mak kita, saudara kita, istri atau suami, seluruh keluarga kita yang sudah berpulang dalam Allah, baik mereka berdunia, yaudahlah barangkali dari kemarin, ya asalkan doa menasoni, ketika doa, kalau kembalikan aku ke dunia sebentar saja, kalau bukan perhatianku sebentar saja, aku akan bersedekah supaya tidak tersolat. Kenapa sedekah yang kita tidak kau ke dunia mau sholat, kau puasa mau sangat mati tidak, tapi sedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah semua amal ibadahnya. Oh iyalah, dia tak sholat lagi tadi, tak sholat, tapi pahala sholat dapat. Kenapa? Karena ada infak yang mesti. Setiap sholat orang di sini dapat pahala. Dia tak puasa loh, tak puasa dia. Tapi pahala puasa apa? Kenapa? Memberi bukaan bagi orang berpuasa. Dia tak ceramah dia, tak ceramah dia. Tak ngajar, tak ceramah. Tapi pahala ceramah dapat dia. Kenapa? Karena dia yang mengasih honor ustaz. Maka dengan sedekah semua ibadah. Kita sedekah itu yang mati itu sedunia yang mau sedekah. Alhamdulillah kita belum mati. Maka berbanyaklah sedekah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa yang diberikan tangan kanan jangan tahu tangan kiri. Artinya apa? Menyembunyikan amal lebih bagus daripada mempertunjukkannya. Walaupun tidak semua amal bisa disembunyikan. Salat berjamaah tidak bisa disembunyikan. Tahulah orang kiri kanan namanya haji tidak bisa disembunyikan. Orang tapi kalau sedekah insya Allah bisa disembunyikan. Ikhlas dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara dari dua kisah ini dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita nanti terlebih bulan Ramadan. Iman yang kuat, kemudian kepedulian sosial yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat dua itu. Baik, sampai kita ke masjid ini. Aqsa. Tetapi dari Masjidil Haram naik pulang ke Masjidil Aqsa. Ya, sampai ke Aqsa. Kurang itu diikat Nabi dua. Nabi masuk masjid. Kenapa? Karena yang namanya burung itu binatang tidak boleh masuk masjid. Dan kalau binatang masuk masjid, diusir. Tapi kalau Nabi masuk masjid, maka kalau orang masuk masjid, berarti itu pengikut Nabi. Yang tak mau masuk masjid berarti Tidak binatang. Yang kuat-kuat. Mohon maaf ya. Walau binatang itu tidak boleh masuk masjid, tapi ada 10 ekor binatang masuk surga. Pertama burung Nabi, yuk. Apa? Enak. Burung Nabi, ada surga dia. Yang kedua, lembu Bani Israel. Ketiga, orang Nabi Soleh. Yang keempat, kambing yang menggantikan posisi Nabi Ismail. Yang kelima, ikan campur yang mengelak Nabi Yunus. Yang keenam, anjing Ashabul Kahfi. Satu-satunya anjing Ashabul Kahfi. Kalau anjing Sikowi tidak masuk. Kemudian apa lagi? Burung Hudhud yang mengantar surat Nabi Sulaiman ke Bilqis. Kemudian burung merpati yang bertelur di mulut Rasul yang senang bersembunyi mengelabui orang kafir. Kemudian pimpinan pasukan Awabil yang ingin menghancurkan, yang menghalangi pasukan raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian satu lagi adalah Raja Sebut yang ada di Wadi Nahal. Lalu Nabi Sulaiman mau melewati lembah itu, maka Raja Sebut itu rombongan kepadanya. 10 binatang ini ahli surga. Dan tidak ada satu ekor binatang yang masuk neraka. Jadi kemana semua? Yang berbuat dari tanah. Lalu siapa yang ke neraka? Sejahat-jahatnya babi, tidak ada babi masuk neraka. Tapi yang beramal babi itu ke neraka. Sejahat-jahatnya bodat, tidak ada bodat masuk neraka.
Tapi yang punya bodak itu masuk neraka karena bodak dari bodaknya. Jadi yang masuk neraka itu siapa? Yang kayak binatang enggak, melebihi dari binatang. Pada zaman jahat orang kafir orang kafir di mana itu lebih sebelumnya kami termasukkan ke dalam jahanam banyak dari hidupkan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna hati tak bisa digunakan. Walau a'yunun la punya mata tidak melihat. Walau asal punya telinga tak mendengar. Ulaika kalana mereka kayak binatang. Baru adol kalau lebih jahat dari binatang. Jadi yang masuk neraka itu manusia yang lebih jahat dari binatang. Betul kan? Alhamdulillah, dijadikanlah dia Tuhan. Binatang diberikan karena sempurna nafsu dia boleh. Nafsu, nafsu. Dan nafsu itu penting. Ya, nafsunya ada dua ya. Nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah bisa Allah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Intihi ila rabbiki radiyatan maradiyah. Pada oleh pribadi, pada oleh jadi. Tapi kalau amarah, inilah yang jelek. Dan inilah yang kita kendalikan itu di bulan puasa. Ya, mengendalikan nafsu amarah. Nah, mengerjakan di hadal aswad, tidak di hadal aswad, tidak di hadal aswad. Kurang dari perang badar. Tapi katakan, kita ulang dari perang kecil akan berhadapan dengan perang besar. Ya Rasul, masih ada banyak orang yang berbiasa dan perang badar ini masih menangis kawan. Kalau kalian boleh tahu ya Rasul, perang apa itu? Jihadul nafs. Berjihad mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan jangan dibunuh nafsu itu tapi bisa dibuat dalam tubuh. Mudah-mudahan, saudara, bapak-bapak, semoga bapak-bapak masih nafsu menengok istri bapak. Nafsu yang baik itu. Kalau sobat bapak tak nafsu menengok istri bapak, tapi nafsu menengok istri tetangga, ya, ibu-ibu, semua masih nafsu menengok suami ibu. Kalau nggak nafsu ada itu, aku nafsu mereka sampai dengan laki naik ke sini, naik merasa, naik saja membuka rumah, itu bahaya itu, bahaya. Ya, kita kendalikan, itu pun kita kendalikan, nggak boleh bersiap, mana boleh. Pada istri pun tak boleh, pada siapa orang, mana boleh. Pada istri orang, siapa yang tak boleh. Baik, kembali itu pulang dari nafas itu ya. Nabi masuk masjid, Nabi kita sholat di masjid. Satu pendapat mengatakan sholat di masjid yang kosong, Nabi tidak pernah. Maksudnya semua Nabi masuk. Tapi satu orang mengatakan sholat dengan para Nabi yang semua Nabi makmumnya, Nabi imamnya itu adalah bukan di masjid yang kosong, tapi adalah di masjid yang ada di arah sana, di situ sholatnya. Apa alasan mereka mengatakan bahwa kalau sholatnya Nabi masih Al-Qasar, berarti tidak kenallah semua itu kepada Nabi. Tapi di dalam peristiwa Isra masih banyak yang justru mengucapkan dan mengenal diperkenalkan oleh Nabi. Jadi orang bisa. Tapi yang ini Nabi pernah dan imam bagi semua Nabi dan Rasul. Karena Nabi kita adalah khairul anbiya'i wal mursalin. Sebaik-baik Nabi dan Rasul. Ya, sebaik-baik Nabi. Dan umat Muhammad khairul ummah, sebaik-baik umat. Maka kalau tidak ada umat yang masuk surga sebelum umat Muhammad masuk. Iya. Dan bahkan Nabi kita adalah semuanya Nabi Rasul, Nabi Imam. Maka mudah-mudahan kita semakin cinta kepadanya. Apa buktinya? Berbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa
naik belakang. Ayo, bilangin pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam mengucapkan salam penghormatan buat Nabi. Nabi Adam. Bilangin kedua jumpa Nabi Isa. Nabi Isa salam penghormatan buat Nabi. Bilangin ketiga jumpa sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengucapkan salam penghormatan buat Nabi. Bilangin keempat jumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris mengucapkan salam penghormatan buat Nabi. Bilangin yang kelima jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun mengucapkan salam penghormatan buat Nabi. Bilangin keenam jumpa Nabi Musa. Nabi Musa mengucapkan salam penghormatan buat Nabi. Bilangin ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan salam penghormatan buat Nabi. Sampai dengan ketujuh, kemudian katakan, naiklah kau Muhammad, aku tidak bisa ikut lagi karena kamu levelku itu. Ternyata Muhammad lebih hebat dari malaikat. Iya, lebih hebat dari malaikat. Kamu bisa naik malaikat sampai situ, naik hari ini sampai ke situ kita itu puncak ujung. Kemudian Nabi mengucapkan salam penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatun thayyibatun lillah. Dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi, ya Allah, jangan aku aja yang selamat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Perjuangan Nabi kita ini jumpa dengan Allah bertetap perjuangan umatnya. Ikutlah umatku, termasuk mereka yang ada di masjid dunia di jalan Tuhan. Melihat komunikasi yang begitu harmonis Nabi dengan Allah, begitu dialog yang indah ini, malaikat di atas pun menyaksikan. Lalu mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke Muhammad, kuberikan padamu dan umat bersolat 50 waktu. 50. Cuma turun Nabi di langit dan jumpa Nabi Musa. Kamu bisa tahu tak? Nabi Musa orang yang bisa, yang berani menanya Nabi. Cuma dia. Dengan keberaniannya Nabi, komunikasi sama Allah langsung sendiri. Dua kata Allah Musa. Tapi Allah. Sama Allah ucapkan langsung. Kalau Nabi Muhammad, apa dibandingkan Allah pada Muhammad? Sholat 50 tahun. Mintalah keringanan. Tak sampai umat yang melaksanakan itu. Nah ini adalah Nabi. Nah jadi apa? Perjuangan umat. Ya, kurang lima. Sudah dikurangi udah. Berapa kali? Kita lagi minta sampai 9 kali Nabi naik turun dari langit ke enam ke 9 utara meminta keringanan demi perjuangan umatnya kita sendiri. Maka akhirnya tandaslah pengurangan itu tinggal 5 lagi. Maka Bapak Ibu, yang 5 ini udah kandas, jangan kurangi lagi. Iya, jangan kurangi lagi. Ada yang mengurangi? Ada. Persatuan surat Al-Baqarah saya. Malah PPKN ada tujuan yang masjid besar-besar, motifkan, miliar. Kenapa ditinggalkan? Biar muat sholat Idul dan Idul Adha. Kamu kalau sholat kita berdosa itu, boleh Idul Adha, bukan itu. Ya, tapi sholat bangkit. Kamu ketahui? Pertama dibantukan pada imanku sholat yang 5. Pertama ditanya pada imanku kalau dia mati sholat yang 5. Kamu lihat, yang paling berat di tangan amal sama amal sholat yang 5. Bahkan kalau
Banyak. Lebih aneh lagi, wirid tapi tidak sholat. Tapi paling aneh, wirid tidak sholat tidak. Oh, itu ya. Bingung. Sholat yang agama. Kenapa sholat yang agama? Karena sholat ibadah paling mudah. Ya. Semua ibadah paling mudah sholat. Kok bayangkan? Gak bisa berdiri boleh? Duduk. Gak bisa duduk boleh? Baring. Gak bisa baring boleh? Terletak. Gak bisa terletak boleh? Telungkup. Gak bisa telungkup boleh? Menungking. Gak ada yang bisa lagi? Sholat. Gak ada air, tayamum. Oh, aku mau wudhu. Oh, gak ada air, tayamum. Aku mau istinja, gak ada air. Nanti boleh dengan daun, batu, boleh dengan daun. Cuma kalau istinja sama daun harus pilih daun. Jangan asal daun. Jangan asal boleh, asal daun. Kalau daun boleh, tisu. Kalau tisu kertas, kalau kertas pasir. Boleh istinja. Kenapa? Ketiduran, kapan kau mau disuruh kerjakan? Aku lupa kapan kau ingat disuruh kerjakan. Aku musafir, setiap waktu lagi jamaah. Sebentar waktunya kosar, tak boleh disolat di kendaraan. Seperti adalah seperti itu. Tapi belum puasanya. Oh, kenapa tak puasamu? Oh, aku hamil. Oh, enggak apa-apa. Cuma habis melahirkan, tapi ini pas besar, habis nifas, Allah. Tapi menyusui anak lagi 2 tahun lagi, habis menyusui baru Allah. Tapi belum habis menyusui habis boleh, habis dulu. Melahirkan nifas menyusui habis pula. Melahirkan di bulan hamil, melahirkan mati, bayar dia. Ya. Aku tak bisa bersakat, kenapa makan pas-pasan? Kenapa bisa bersakat? Kalau boleh, menerima zakat. Aku tak bisa haji karena bosku kebawa pesan. Tak bisa Islamnya. Cuma cerita antara orang pengen haji. 19 tahun depan awak sudah tidak tahu. Karena kalau kita sering-sering antar orang ke kubur, lama dari. Tapi bersolat, ibadah sholat adalah ibadah tertinggi dalam Islam. Sehingga puasa turun juga ya, puasa ini. Zakat turun juga, ini ayat zakat turun. Haji turun juga ini. Tapi ketika sholat, Nabi yang harus hadir orang menjemput kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakanlah Nabi SAW mau ketemu Allah, kita ketemu Allah. Sholatlah as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu bagi orang yang insya Allah ya, mau ketemu Allah, sholat. Mau ketemu Allah, sholat. Mudah-mudahan ya, sholat dapat berjalan dengan baik. Hadirin buat hadirat yang berbahagia, maka dari peristiwa Isra Mi'raj itu, pertama Nabi perjuangan umatnya, kita cintai Nabi itu. Yang kedua, Isra Mi'raj itu perbuatan Allah. Gak usah perbuatan, gak masuk akal, gak bisa dicerna akal. Apakah Bapak Ibu Saudara yang meyakini Nabi Ibrahim ini merasa dia diatur? Percaya. Nabi Yunus 40 hari diberhentikan gak makan Nabi Yunus. Nabi Musa melewati lautan basah tidak. Dan coba lagi. Coba. Apakah yakin Nabi Zakaria sudah tua bangka dia mau urbanan, tapi istrinya sudah monopos, malah ada melahirkan. Bukankah nggak percaya kita Maryam melahirkan anak tanpa disentuh seorang laki-laki? Bukankah nggak percaya kita Hawa dijadikan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam? Nah itu semuanya artinya apa? Ini Isra Mi'raj adalah berpisah. Dan kalau Allah sudah bertanya, apa itu? Ini nama amruhu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang bertanya, tidak ada yang sulit. Kun fayakun. Itu perbuatan Allah. Maka kalau begitu Bapak Ibu, mari kita tingkatkan cinta lagi iman kita kepada Allah. Kemudian kita pelihara sholat yang 5. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, akhir sholat. Kamu PKS,
Tidak ada satu hati berwarga yang temukan dari akan sholat. Imam sholat ada. Tapi akhirnya sholat. Dirikan. Allah nggak nyuruh mengerjakan. Tapi Allah suruh dirikan. Apa bedanya? Ya kalau mengerjakan, dimulai takbir yang salam selesai kerjakan sholat. Maunya Allah akhirnya sholat. Inna sholata tanha. Dirikan sholat pada diriku. Tempat kau dirikan, kalau tempatnya dirikan sholat di masjid. Tapi sholat itu dirikan pada diriku sehingga dia merupakan perisai, merupakan tameng dari perbuatan keji dan perbuatan dosa. Maksudnya tidak? Nah, oleh karenanya, oleh saudara, cintailah sholat ya, cintailah sholat. Inilah ibadah tertinggi dalam Islam. Bahkan beda dari sholat kafir. Bukan puasanya, bukan zamannya, bukan hadinya, dan bukan miliknya, tapi adalah sholatnya. Sampai yang berapa yang berjalan? 12 Pak. Ibu bertahan sampai yang berapa? Baik. Ya. Langsung kita bagian kedua, penyambutan bulan suci. Bagaimana kita nyambutnya? Apa persiapan kita? Cukupkah dengan marhaban ya Allah? Cukupkah dengan bukaan? Cukup dengan bukaan? Bukaan apa? Masih jauh ya? Oh, bukaannya apa? Ya. Apa itu bukaan? Tradisi aja itu. Menyambut. Ya. Oke. Nabi menerima perintah Al-Baqarah 183 itu pada bulan Syawal. Pelaksanaannya pada bulan Ramadan. Artinya ada jeda waktu antara turun perintah puasa dengan pelaksanaannya. Kenapa? Puasa ini nggak bisa tiba-tiba. Harus ada persiapan. Nabi mencoba memberikan sahabat. Dan sangat berkira. Tidak pernah sahabat melihat Nabi kita berkira menerima perintah puasa ini. Pemirsa, dikumpulkan sahabat. Kemudian Nabi khutbah. Khutbah. Jadi ada perubahan, ada perubahan. Belum perubahan, identik makanannya. Iya, iya. Iya, ya, belum perubahan identik makanannya. Ya, nah, belum perubahan identik tausiah cerah. Perubahan menguatkan jasmani kita, perubahan menguatkan doa kita. Supaya bergembira masuknya bulan suci. Apa yang menggembirakan kita? Doa. Pertama amal ibadah diibadah. Dan sunnah ibadah wajib. Wajib ibadah ada 70 ibadah. Apa lagi? Ambil fitrah. Artinya membersihkan dosa-dosa kita. Sama Ramadan. Bagi yang Ramadan. Imanan wa hisaba. Siapa yang sholat di siang hari Ramadan dan qiyam di malam hari Ramadan, duanya yang istimewa di Ramadan itu. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Tidak ada puasa Ramadan di luar Ramadan, itu Ramadan. Dan tidak ada tarawih di luar Ramadan. Siapa yang tarawih nanti malam tidak sah. Kalau bukan yang tarawih tidak ada. Makanya oke, di siangnya puasa, malamnya kita dalam tarawih. Dua-duanya mengampunkan dosa yang ada. Jangan tahu ada dosa bapak-bapak. Setahu ibu-ibu ada dosa yang dosa bapak. Banyak. Hah? Banyak. Banyak boleh dia. Bapak-bapak pada kadang-kadang itu ya. Banyak kali. Mau dibersihkan. Nah itu dong kira-kira. Kenapa? Kecuali dosa pada manusia. Dosa pada manusia tidak akan dilebur. Walau dengan haji, walau dengan umrah, walau dengan puasa, walau dengan sholat. Tapi dosa pada manusia akan dilebur manakala sudah saling memaafkan.
Maka pemikiran momen malam ini momen yang sangat penting buat kita untuk salam-salaman. Ada dan salam. Apa itu? Nabi Muslimah hidayah takiai supaya tersampai illa hubirullah ya tabaraka. Jangan ada orang muslim lalu kemudian bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah kalau berdosa keduanya sebelum lepas kedua tangan yang salaman. Jangan kita dalam salaman itu berdosa. Banyak rontok yang bahkan suami istri kalau salah pegangan tangan aja belum. Makanya sering-sering belum pegang tangan laki. Minimal bilang dulu. Aman kamu yang dimana? Jangan tidur sebelum berhasil belum pegang tangan suami. Kalau itu biasanya itu yang mengaji, belum pegang nanti orang melakukan kajian dari malam ke hari. Kalau tak datang dia, katanya dia boleh kami berkata kalau kita kalau tahu kita sama kalau kami tahu ada laki-laki hadirin laki yang dirahmati Allah itu yang menggembirakan kita maksudnya bulan suci. Ayo kita siapkan. Pertama lagi persiapan iman. Yang kedua persiapan ilmu. Beriman tidak berilmu amalnya ditolak. Berilmu tidak beriman tidak diterima. Makanya iman ilmu baru lahir amal soleh. Seorang berpuasa. Rukun sholat 13, rukun haji 6, rukun iman 5, rukun Islam 5, rukun umrah 5, rukun zakat 2, rukun puasa berapa? Dua. Pertama niat tiap malam. Innamal a'malu niat. Yang kedua, menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai ke matahari. Apa yang membatalkan puasa? Memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Mana rongga terbuka? Dua mata, dua telinga, dua hidung, satu mulut tutup, satu hidung apa, satu mulut tutup, satu lagi wanita, rongga haid. Makanya ibu-ibu ada 10 orang yang hidup jaga. Kami cuma 9. Ada satu orang yang sangat berbahaya. Siapa lakukan hubungan siang hari Ramadan, maka tidak cuma batal, wajib bayar kafarat. Mereka apa? Atau puasa yang betul, kalau dia bertambah 60 orang muslim. Makanya jangan rokat. Bilang lagi-lagi rokat dulu, kurang aman puasa. Yang paling berat, bagaimana menjaga puasa jangan tinggal lapar haus, pahala habis. Kami saya, dari sekarang siang kita beri Allah. Bagaimana orang berpuasa, tinggal dari puasa dari lapar dan haus. Kemana puasanya? Tunggu salam saya, batal pahala. Apa yang mengatakannya? Hamsun, 5. Pertama kali. Selama puasa jangan bohong, anjur pahala, habis. Yang kedua juga jangan gosip. Syukur lagi itu jangan gosip. Paling sesekali tak puasa ya. Jangan. Tapi makin memfitnah. Yang keempat, yang ini berkomus, sumpah palsu, janji palsu, saksi palsu. Terakhir kelima, bernasur syahwat, kemana syahwat. Ibu-ibu yang paling sulit mempuasakannya biasanya mulutnya. Kalau bapak-bapak, apanya? Makanya enaknya puasa di pohon yang apa lebu di kota ini yang nampak yang punya lebu ya insya Allah aman. Kemudian tidak kalah pentingnya persiapan akhlak. Mana tahu bapak ibu saudara tidak puasa di Ramadan hormati orang berdoa. Kawan-kawan orang muslim aja masih hormat Tuhan sama kita yang buat. Cuma ada kadang-kadang awal bersama muslim tidak ada penghara.
mereka lebih berkuasa. Hormati suami lebih kuasa, hormati anak lebih kuasa. Jangan bahkan di hadapan mereka. Jangan. Itu adalah akhlak kita yang tinggi pada bulan suci Ramadan. Demikian kata sesi akhirnya malam ini. Semoga Allah kita sambung dengan senang hati dan gembira. Dan semoga Allah memberkati kita di sabar dan sabarkan kita doa. Itu saja. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا يا الله يا الله وحسن مقاصدنا واجعلنا في صحة وعافية وسلام. اللهم انا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وضربة في رزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ذريتنا من مقيم الصلاة واجعل صلاتنا صلاة القائمين صلاة الدائمين صلاة الحامدين صلاة الخاشعين واجعل الصلاة يا الله تنهانا عن الفحشاء والمنكر برحمتك يا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله Minkum takafal ya karim. Saya ini berbuat komunikasi. Pokoknya kita melanjutkan acara kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.